Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami di kelompok 5 akan memaparkan materi pada mata kuliah Geometri Transformasi yang bertemakan lanjutan setengah putaran pertama. Namun sebelum kami memaparkan materi, alangkah baiknya izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahul Afif Sidik dengan NIM 20700123033 dan rekan saya atas nama Zulfadli Takdir dengan NIM 20700123034. Baik, langsung saja. Adapun pemateri pertama yakni saya sendiri, lanjutan setengah putaran. Dalam bab sebelumnya kita telah membicarakan transformasi yang kita sebut refleksi atau pencerminan pada sebuah garis G. Kalau refleksi ini kita namakan MG, maka seperti kita definisikan ialah pertama itu MGA sama dengan A atau A elemen G. Yang kedua itu MGP sama dengan P aksen yang bersifat bahwa G adalah sumbu ruas garis PP. Kalau kita lihat untuk semua titik A elemen G, A berimpit dengan petanya. Titik demikian dinamakan titik tab atau refleksi pada umumnya. Adapun definisinya yakni yang pertama itu A dinamakan titik tetap transformasi T apabila berlaku T A sama dengan A. Jadi sebuah refleksi pada garis G memiliki tak hingga banyaknya titik-titik tetap, yaitu semua titik pada sumbu refleksi G. Pada sebuah putaran pusat di P SP, maka satu-satunya titik invarian adalah P. Sebuah SPP sama dengan P dan SPX sama dengan XI dengan X elemen P dan P titik tengah ruas garis XX aksen. Telah kita ketahui bahwasanya apabila SA adalah setengah putaran dengan A sebagai pusat, maka SA dapat disajikan dengan hasil kali dua refleksi pada G dan H dengan titik potong A dan G tegak lurus H. Jadi SA sama dengan MG MH. Oleh karena setiap refleksi adalah suatu isometri, maka SA suatu isometri. Anda juga masih ingat bahwa oleh setiap isometri, setiap garis dipetakan menjadi satu garis pula. Adapun definisi yang kedua itu definisi sebuah transformasi T yang bersifat bahwa sebuah garis petanya juga garis dinamakan kolineasi. Oleh karena itu, suatu refleksi adalah suatu kolineasi, maka setengah putaran juga suatu kolineasi. Ini tidak mengherankan sebab setiap isometri adalah suatu kolineasi. Di antara kolineasi ini ada disebut dilatasi. Definisi, suatu kolineasi dinamakan suatu dilatas apabila untuk setiap garis G berlaku sifat G. Salah satu contoh adalah setengah putaran. Baik, langsung saja kita melangkah ke teorema. Teorema pertama itu teorema 7.5. Andaikan SA suatu setengah putaran dan G sebuah garis, apabila A bukan elemen G, maka SAG G. Adapun buktinya itu andaikan P elemen G, maka A titik tengah ruas PP dengan P aksen sama dengan SAP. Andaikan Q elemen G, maka A titik tengah ruas garis Q aksen dengan Q aksen sama dengan SAQ. Maka segitiga APQ sama dengan segitiga AP aksen Q aksen. Sehingga PQ P aksen Q aksen sebuah jajar genjang. Ini berarti bahwa jadi G SAG. Bisa kita lihat grafiknya di samping. Adapun contoh soalnya yakni diketahui dua garis G dan H yang tidak sejajar. Sebuah titik yang tidak terletak pada G atau H. Tentukan sebuah titik X pada G dan semua titik pada H sehingga A titik tengah ruas garis XC. Jawabannya itu yang pertama itu kita ambil sebuah P elemen G. Kita lukis P aksen sama dengan SAP. Maka G aksen sama dengan SAG akan melalui P aksen dan PA sama dengan AP aksen, G aksen G. Jika G aksen memotong H di Y, kita tarik YA memiliki yang memotong G di X. Maka X dan Y pasangan titik yang dicari
dan tampak ini satu-satunya pasangan. Baik, grafiknya bisa kita lihat saja di gambar. Kemudian melangkah ke teorema 7.6. Hasil kali dua setengah putaran dengan pusat-pusat yang berbeda tidak memiliki titik tetap. Andaikan A dan B pusat-pusat setengah putaran tersebut, andaikan G sama dengan AB, dan andaikan H dan K garis-garis tegak lurus pada AB di A dan di B, maka berturut-turut kita peroleh SA SB sama dengan MH MG, MK MG sama dengan MH MG kali MG kali MK sama dengan MH kali MG MG kali MK sama dengan MH MK sama dengan MH kali MK sama dengan MH MK. Adapun lanjutan dari teorema 7.6 yakni andaikan X titik invarian SASB, jadi SASB X sama dengan X, sehingga MH MK X sama dengan X, jadi pula MH MK X sama dengan MHX atau MH MGX sama dengan MHX, MHX sama dengan MHX atau MKX sama dengan MHX. Andaikan X sama dengan XI, dalam hal ini H dan K adalah sumbu dari ruas garis XXI. Oleh karena ruas garis memiliki hanya satu sumbu, maka H sama dengan K. Ini tentunya tak mungkin sebab A tidak sama dengan B. Apabila X sama dengan XI, maka MK X sama dengan X dan MHX sama dengan X. Jadi X elemen K dan X elemen H, yang berarti bahwa H dan K berpotongan di X. Ini tak mungkin sebab HK HK. Bagaimanapun tidak mungkin ada sebuah titik X sehingga MKX sama dengan MHX atau SASBX sama dengan X. Jadi hasil kali SASB tidak memiliki titik tetap. Kemudian saya persilakan ke materi berikutnya, yakni atas nama Saudara Zulfadji Takdir. Kepada pemateri saya persilahkan. Teorema 7.7. Jika A sama dengan B adalah dua titik, maka hanya ada A satu setengah putaran yang memetakan A pada B. Bukti, andaikan ada dua setengah putaran SD dan SE, sehingga SDA sama dengan B dan SEA sama dengan B, jadi SDA sama dengan SEA, maka S inverse D SDA sama dengan S inverse E SDA. Karena S inverse D sama dengan SD, maka A sama dengan SD, SE, SDA. Jadi apabila D dan E berbeda, maka ini berarti bahwa A adalah titik tetap dari hasil kali SD, SE. Ini tak mungkin, jadi tak mungkin ada lebih dari satu setengah putaran yang memetakan A dan B. Satu-satunya setengah putaran adalah SR A sama dengan B dengan titik T, titik tengah ruas garis AB. Teorema 7.8. 1. Jelas bahwa SPG sama dengan G aksen suatu garis, andaikan A elemen G aksen, B elemen G, maka A aksen elemen G aksen, B elemen G aksen, dan PA sama dengan PA aksen. PB aksen sama dengan PB aksen, sedangkan M A PB sama dengan M A aksen PB aksen, sehingga segitiga PAB sama dengan segitiga PA aksen B, jadi M B aksen A aksen P. Ini berarti G tidak sama SPG, jadi SP sebuah dilatasi 2 karena SP kali SPA, SP A aksen sama dengan A untuk setiap titik A elemen G, maka setiap SP SPG sama, jadi SP SPG sama dengan 1. Ini berarti SP bersifat involutorik. 7.9. Teorema apabila T suatu transformasi H himpunan titik dan
A sebuah titik, maka A elemen TH jika dan hanya jika T inverse A elemen H. Bukti 1. Andaikan A inverse TH, jadi ADX ada elemen X elemen H, sehingga A inverse X, maka T inverse A sama dengan T inverse TX sama dengan T inverse TX sama dengan X sama dengan X. Andaikan T inverse A elemen H, ini berarti bahwa T inverse A elemen TH atau A elemen TH. Contoh soalnya di bawah ini sebuah contoh bagaimana kita dapat menggunakan transformasi balikan. Diketahui himpunan E sama dengan XY kali X kuadrat tambah 4 XY kuadrat sama dengan 16. Andaikan A sama dengan 4,3 dan C 3,1. Jika G adalah sumbu X, selidiki apakah A MS SCE adalah jawaban. Penyelesaian kita tahu bahwa MG SC inverse sama dengan S inverse CM inverse G sama dengan C SC MG. Apabila P sama dengan XY, maka MGP sama dengan X, min Y. Sedangkan SC P sama dengan 2X pangkat 3 kurang X 2X1 min Y sama dengan 6X, 2Y. Jadi MG SC inverse P sama dengan SC MGP sama dengan SC X, min Y sama dengan 6X, 2, min Y, sehingga MG SC inverse A sama dengan 2,1. Oleh karena titik B sama dengan 2,1 bukan elemen, maka MG SC inverse A bukan elemen E. Ini berarti bahwa A bukan elemen MG SC E. Dengan cara yang serupa kita dapat menentukan bahwa persamaan peta suatu himpunan apabila persamaan himpunan itu telah diketahui. Dalam contoh di atas kita tahu menurut teorema 7.9 bahwa P MG SC E jika dan hanya jika MG SC inverse P elemen E. Kalau P sama dengan X, Y, maka MG SC inverse P sama dengan 6 kurang X, 2 tambah Y. Jadi MG SC inverse P elemen jika dan hanya jika 6 kurang X, 2 tambah Y. XY X kuadrat tambah 4 Y kuadrat sama dengan 16. Jadi haruslah 6 kurang X kuadrat tambah 4 tambah 2Y kuadrat sama dengan 16. Ini berarti P X, Y MG SC E jika dan hanya jika PX X Y, X kuadrat tambah 4Y kuadrat min 12X tambah min 16Y tambah 36 sama dengan 0. Ini berarti bahwa X kuadrat tambah 4Y kuadrat kurang 12X tambah 16Y tambah 36 sama dengan 0 adalah persamaan peta E oleh transformasi MG SC.